Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Surya Paloh usung Anies Caimin. Selamat tinggal cebong kampret. Ya, bisa saja seperti itu begitu kan ya. Mengapa sekarang itu sangat santer sekali dengan ucapan cebong kampret, kadrun dan sebagainya begitu ya. Karena memang ulah-ulah lawan-lawan Anies Baswedan sebenarnya begitu ya. Jadi sekarang itu saya lihat kalau itu memang ditinggal ya, maksudnya tinggal ya, apa namanya selamat tinggal cebong dan kampret. Saya kira polarisasi itu tetap ada begitu kan ya. Apalagi lawan-lawan Anies Baswedan sangat luar biasa caciannya begitu kepada Anies Baswedan. Baru dilantik aja hoaxnya luar biasa begitu ya, para lawan-lawan Anies Baswedan begitu ya. Dia menuduh banyak hal begitu kan. Tetapi untunglah Pak Surya Paloh melihat bahwa ya kita ingin melihat bahwa Indonesia itu masa depan ya. Yang kita lihat masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah, kesejahteraan kepada masyarakat itu yang dilihat oleh Pak Surya Paloh. Dan bahkan dia mengatakan selamat tinggal cebong dan kampret. Kira-kira seperti itu begitu. Akankah ini akan berakhir? Kita tunggu saja begitu. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen Surya Paloh usung Anies Baswedan ya dengan Caimin ya. Selamat tinggal cebong kampret. Aku ngakak aja sih katanya begitu. Aduh Pak, ya begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Jadi penonton aja udah belum di 2024 seru nih ya. Paloh nggak kuat dengan godaan Jokowi. Mau-maunya diperalat ya. Apanya begitu yang mau diperalat begitu ya. Emang ada yang percaya orang ini? Dia hanya jual Anies untuk amankan bisnisnya, rusak partainya, rusak orangnya, tidak dapat dipercaya. Kata siapa begitu kan? Ya, jadi oke lah, tidak menjadi masalah, itu bagian dari apa namanya politik begitu kan? Ya, demokrasi begitu. Ya, cebong kampret silahkan hilang, namun yang tersisa adalah para pengkhianat. Oh iya, tetap wakilnya Pak SP ya, kacung partai ternyata. Ini banyak sekali kritikan netizen begitu kan. Jadi kenapa Pak Surya Paloh dicap sebagai pengkhianat, Anies Baswedan dicap pengkhianat? Saya kira tuduhan-tuduhan seperti itu salah begitu. Bagaimana dengan Pak Mahfud pada waktu itu begitu ya? Pak Mahfud itu sudah detik-detik akhir untuk ya menjadi seorang calon presiden begitu kan ya. Itu sudah jelas di situ begitu kan ya. Sudah mau diumumkan di situ begitu. Tapi pada akhirnya apa? Yang terjadi adalah malah ya tidak seperti Demokrat begitu kecewa besar. Ya Pak Mahfud santai-santai aja menyikapi itu begitu ya. Pak Mahfud merasakan memang kecewa, tapi tak seperti yang harus digembar-gemborkan di media sosial begitu kan. Daripada Demokrat ya mending PKB. PKB lebih ya segmented ya. Emang kecerdasan Anies enggak ada lawan. Selalu satset. Betul begitu kan. Karena ya PKB itu kan punya suara warga Nahdien. Kira-kira seperti itu begitu ya. Warga Nahdien itu tidak hanya dalam bentuk struktural begitu. Kultural itu banyak luar biasa di situ begitu ya. Mohon pemilu di 2004 diganti nama panggilan pendukung yang nggak keren lah katanya begitu. Banyak sekali pro dan kontra itu begitu ya. Selamat tinggal, selamat datang pengkhianat ya. Welcome Banser ya. Ini kampret yang menjadi cebong. Apa cebong yang menjadi kampret? Sehingga hanya satu begitu. Cebong doang apa kampret doang begitu. Silakan begitu kan. Polarisasi itu ya dalam hal demokrasi itu menjadi dampak luar biasa begitu kan. Dalam artian bahwa ya kita lihat saja bagaimana proses dalam demokrasi kita begitu. Dan bahkan kita lihat bahwa ini yang menghambat apa namanya demokrasi kita begitu, kira-kira seperti itu begitu. Tapi Pak Surya Paloh ingin menyatukan ini semua, tidak ada kata lagi polarisasi yang ada begitu ya. Bahkan ya sekarang jadi cebong semua, partai oposisi cuma PKS dan Demokrat katanya begitu ya. Kenapa nggak Anies Susi aja lah? Ya wajar, ini dalam kompetisi menjadi orang capres di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Surya Paloh usung Anies Caimin selamat tinggal cebong kampret katanya begitu ya. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh meyakini ya pasangan ya capres dan cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin mampu mengatasi ancaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Paloh pun menyampaikan selamat tinggal untuk politik cebong dan kampret.
Keduanya pasangan ini ya kita harapkan akan bisa mampu mengatasi berbagai macam godaan dan cobaan. Bahkan ancaman terhadap sistem nilai kebangsaan kita, ujar Pahlo saat deklarasi ya Capres-Cawapres di Hotel Majapahit Surabaya. Memang begitu ya. Ancamannya luar biasa begitu. Polarisasi sampai 10 tahun begitu ya. Dari era pemimpinan Pak Jokowi yang namanya cebong kampret tetap begitu ya. Dan bahkan di satu sisi begitu ya ada kadrun ditambah dan sebagainya begitu ya. Wajar begitu dalam hal ini begitu. Jadi sebenarnya polarisasi semakin dibangun itu semakin menghambat pada demokrasi sebenarnya begitu ya. Karena orang-orang itu sudah disekat-sekat untuk memilih redaksi mereka dengan ucapan-ucapan nada polarisasi yang ada begitu ya. Bahkan di satu sisi kedua pasangan ini tidak diharapkan akan bisa mampu mengatasi berbagai ya, kita harapkan ya akan mampu ya mengatasi berbagai macam godaan dan cobaan. Bahkan hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik para cebong dan kampret ya. Pahlo menyebutkan politik cebong dan kampret memunculkan adu domba, pemecah belah, dan perusak nilai kebangsaan. Ia pun menyampaikan selamat datang untuk politik yang lebih baik, yakni politik kebinekaan. Ya, sudah jelas di situ begitu. Pak Surya Paloh melihat masa depan kita itu jangan adalah ya polarisasi yang dituduhkan ke salah satu calon begitu kan, politik identitas, dan sebagainya begitu kan ya, intoleran dan sebagainya begitu ya. Pak Surya Paloh melihat ini semua kita hapus begitu kan, karena ini yang bisa menghambat demokrasi yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan ya di satu sisi dia melihat bahwa ditentukan kita ucapkan selamat tinggal ya, selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen dan elemen kita dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seluruhnya di negeri yang kita cinta ini. Kita cinta dan bangsa kita cinta kepada negeri ini, itulah kewajiban kita menghadirkan kepemimpinan yang mampu ya untuk membangun negeri ini. Lebih lanjut, Surya Paloh menyatakan dirinya sangat optimis dengan Anies dan Caimin. Menurutnya Indonesia akan memiliki pemimpin baru ke depan, yakni Anies dan Caimin. Anies merupakan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Koalisi itu terdiri dari Nasdem, Demokrat dan PKS pada waktu itu. Sementara itu PKIB tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, PAN dan PBB mengusung Prabowo Subianto. Nasdem lantas mengajak PKB berkoalisi. Bahkan di satu sisi keputusan Nasdem itu direspon keras oleh Demokrat. Mereka menarik dukungan dari Anies karena Agus Harimurti Yudhoyono batal menjadi Cawapres. Dengan adanya deklarasi koalisi Nasdem dan PKB ini, peta koalisi Pilpres 2024 berubah lagi ya. Poros koalisi masih mungkin berubah sampai pendaftaran dibuka di KPU mulai di pertengahan Oktober sampai November 2023. Ini banyak sekali muncul spekulasi seperti itu. Saya kira hal-hal seperti itu hal yang biasa begitu ya. Tidak perlu ditanggapi secara serius. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi menurut saya pribadi langkah Anies Baswedan Caimin yang kemudian dipersatukan oleh Pak Surya Paloh menandakan bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang kemudian mempersatukan lini semua begitu kan ya. Selamat tinggal para cebong dan kampret. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.